حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Wala akbar, tidak ada yang lebih besar dari atom illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang jelas, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Allah menyebutkan secara eksplisit wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan Quran apa saja yang kamu baca. Jadi disebutkan beberapa, dalam kondisi apapun kamu, dan Quran apapun yang kamu baca atau amalun apapun yang kamu lakukan. Mengapa disebutkan di sini Quran secara eksplisit? Ini untuk menekankan betapa mulianya, betapa tingginya nilai Al-Quran yang dibaca oleh seseorang, sehingga Allah menyebutkannya secara eksplisit di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Pendeknya, segalanya itu tidak lepas dari pengawasan, pemantauan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat, didengar, diketahui, dicatat, dan kelak akan diberitahukan kepada manusia tentang apa saja yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya di dunia. Nah, karenanya hendaknya kita selalu menyadari tentang ini. Kita banyak-banyak beristighfar, meminta agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, baik yang telah kita lakukan dengan sengaja ataupun yang kita lakukan tidak dengan sengaja. Ya, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar, meminta agar Allah memaafkan, Allah menutup kesalahan-kesalahan kita, dan kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Seraya kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar, memohon agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku, dan aku bertobat, aku menyesal atas kesalahan itu, dan aku kembali ke jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat tentang muraqabah. Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan muraqabah ini. Hadis yang pertama, fal awal, yaitu an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tengah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncullah, datanglah di tengah-tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya,
syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sya'r, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan pada dirinya. Biasanya kan orang kalau berjalan jauh itu pakaiannya agak lusuh, mukanya juga berdebu, rambutnya juga ya kotor. Nah, sementara orang ini tidak terlihat padanya bekas dia melakukan perjalanan jauh. La yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal orang itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia tempelkan kedua, dia sentuhkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, lalu dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, lalu orang itu ya, berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Orang itu bertanya, meminta penjelasan kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, katanya, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Islam itu adalah kamu bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Selanjutnya kata Rasulullah, wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata, kamu tegakkan salat, kamu bayar zakat, wa tasumu Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu pergi haji ke Baitullah jika kamu sanggup melakukan perjalanan ke sana. Begitu Rasulullah menjawab tentang Islam yang ditanyakan oleh orang tadi. Qala, lalu yang nanya itu bilang, sodakta, benar jawabanmu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami takjub, kami heran, kata Umar, kepada orang yang bertanya itu. Dia yang bertanya, tapi dia pula yang membenarkan atas jawaban yang dia kemukakan itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Selanjutnya, qala fa akhbirni anil iman. Dia bertanya lagi, jelaskanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar, pada takdir, yang baiknya
juga yang buruknya. Qala, kata Umar, kata yang menanya tadi, qala sadaqta, benar jawabanmu itu. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, jelaskanlah kepadaku tentang ihsan. Nah, disinilah dalil tentang muraqabah itu. Jelaskanlah kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Qala, Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kamu ketika beribadah kepada Allah, lagi sholat, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Dia, Allah, melihat kamu. Itulah ihsan. Ya, itulah muraqabah yang melahirkan sikap ihsan. Ya, muraqabah yang melahirkan sikap ihsan. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah, yaraka. Adanya kesadaran dalam diri kita bahwa Allah melihat kita. Itulah ihsan. Itulah muraqabah yang melahirkan sikap ihsan. Ya, kesadaran ketika kita berbuat, ketika kita beribadah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Lalu orang yang bertanya itu melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni anis-saah. Jelaskanlah kepadaku tentang kiamat. Qala, kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya, maksudnya aku, Rasulullah, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasul menjawab, beliau tidak tahu. Beliau yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Ya. Lalu yang nanya itu bilang, qala fa akhbirni an amaratiha. Jelaskanlah kepadaku, kata penanya itu, tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, lalu Rasulullah menjawab, antalidal amatu robbataha, yaitu seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang tidak berbusana, ya, orang yang menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, yang berlomba-lomba, ya, dalam membangun. Artinya orang sudah semakin materialis walaupun kondisinya adalah, ya, tidak beralas kaki, tidak berbusana, ya, itu berlomba-lomba dalam membangun atau meninggikan bangunan. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian yang nanya tadi, pergilah dia.
aku tinggal di situ beberapa lama, kata Umar yang meriwayatkan hadis ini. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, atadri manis sa'ir? Wahai Umar yang masih ada di sisi Rasulullah, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Begitu adabnya Umar menjawab atas pertanyaan Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril, kata Rasulullah. Dia datang mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Jadi Jibril diceritakan, hadis ini riwayat Muslim, datang sosoknya sebagai guru. Tampilannya necis, bersih. Begitulah hendaknya seorang guru tampil di hadapan muridnya, ya, yang prima, dalam keadaan pakaian yang bagus, raut wajah dan tampilan yang bagus, ya. Itu kita bisa ngambil pelajaran dari tampilan Jibril ketika mengajarkan tentang agama. Kalau kita lihat di sini, Jibril itu cuma bertanya, lalu Rasulullah menjawab atas pertanyaan itu. Kemudian Jibril membenarkan atas pertanyaan Rasulullah. Ini salah satu metode dalam belajar dan mengajar. Ketika gurunya sangat cerdas seperti Jibril dan muridnya juga sangat cerdas seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka metode ini jadi efektif. Dengan tanya jawab, guru menanya, murid menjawab, dan guru membenarkan atas jawaban yang dijawab oleh muridnya. Begitulah metode tanya jawab seperti yang dilakukan Jibril terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang ada di sisinya, diantaranya Umar bin Khattab, itu akan efektif metode itu kalau ya yang mengajarkannya itu ya, seperti Jibril cerdasnya, dan yang diajarkan, yang ditanya itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari cerita yang panjang ini terjadilah dialog antara penanya Jibril dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menanyakan tentang ihsan, sikap yang terbaik. Mal ihsan, ihsan itu apa? Lalu Rasul menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah, berbuat seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak melihat Allah, nggak bisa melihat Allah, kamu yakini bahwa Allah melihat kamu. Keyakinan kita bahwa diri kita ketika kita berbuat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perasaan muraqabah. Itulah yang menghasilkan ihsan dalam perbuatan kita. Akan menjadi terbaik perbuatan yang kita lakukan kalau kita menyadari bahwa Allah melihat kita. Hadis ini riwayat Muslim. Hayyul hadi bi ajmal dzikra